Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Farhaniawan dengan NRP 15 2023 007. Dan pada kesempatan kali ini kita diberi tugas tentang Pandas. Jadi kita diberikan data yang harus di-download pada situs berikut. Nah, ini kita download datasetnya, diunduh aja, formatnya bebas mau apa. Kita unduhnya memakai Excel. Jadi sudah diunduh, karena saya sudah diunduh, maka dan saya simpan di sini nih. Jadi awalnya bentuknya zip lalu diekstrak di sini. Nah, ini bentuknya Excel. Kita buka. Nah, bentuknya jadi kayak gini ya datanya. Tuh. Dalam sheet data. Oke. Apa yang diminta? Yang pertama, mana kodenya? Nah, ini nih. Di nomor 1 itu diminta untuk membaca serta membersihkan data yang ada. Jadi kita import dulu pustaka Pandasnya. Nanti digunakan untuk analisis data yang ada. Nah, untuk membaca atau yang menarik simpanan atau membaca data yang tadi diunduh, maka kita menggunakan variabel file path sama dengan, nah ini lokasi file yang tadinya, ini di G, berarti di G my drive terus sampai ini. Nah, ini kita pakai tanda kutip karena ada beberapa yang dipisahkan ya nama foldernya. Dan kita menggunakan variabel data untuk membaca file Excel dan nanti menyimpan sebagai objek Excel file. Nanti namanya data gitu. Nah, ini jadi variabelnya nanti namanya data yang nanti akan diambil dari file path yang ini. Nah, untuk ini kita membaca sheetnya namanya apa. Jadi kalau sheet 1 ya tinggal tulis sheet 1. Kebetulan di Excel ini namanya data, jadi tulisannya tulisannya sheet data nanti dari file Excel, dan nanti simpannya ke dalam data frame atau DF. Lanjut ke, nah di sini kita ada variabel DF clean data frame, dan kita pilih kolom yang relevan, jadi nama, kabupaten, kota, jumlah produksi sampah, dan tahun. Nah, lalu kita membuat salinannya juga, salinan data frame agar kita bisa memastikan bahwa data aslinya itu tidak terpengaruh gitu. Nah, selanjutnya kita mengganti nama kolom agar lebih mudah dibaca dan sesuai kebutuhan. Jadi di sini kita kodenya seperti ini. dfclean.columns, di sininya kabupaten atau kota. Lalu jumlah produksi sampah dalam kurung ton. Lalu tahunnya ini biar enak aja dibacanya, jadi tahun. Nah, untuk menampilkan baris pertamanya dari data frame df clean untuk memastikan memeriksa hasilnya, maka kita print df clean.head. Nah, ini kalau kita run tuh, jadi kebacanya ini ya. Ini indeksnya. Jadi kebacanya lebih enak gitu kalau kita ubah nama-nama kolomnya. Lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 kita diminta untuk menghitung total produksi sampah pada tahun tertentu. Nah, kita ambil tahun tertentunya 2015. Jadi ini bebas dipilih mau tahun berapa aja. Tapi karena ya kita ambil 2015 karena datanya ada semua ya, produksi sampah tonnya. Nah, ini kita pakai variabel tahun tertentunya sama dengan 2015, lalu variabel total produksi untuk menyimpan jumlah total sampah. Jadi ini dimulai dari indeks ke 0 gitu. Nah, lalu kita mengiterasi melalui setiap baris dalam data frame dari data frame df clean. Nah, ini for row in df clean iter rows. Nah, lalu setelah itu kita membuat perkondisian
Perkondisian untuk memeriksa apakah kolom tahun cocok dengan tahun tertentu. Jika cocok, jika iya, maka menambahkan nilai kolom atau ya produksi sampah ton ke dalam total produksi. Nah, di sini begitu. Nah, lalu printnya kita pakai total produksi sampah di Jawa Barat pada tahun tertentunya nanti disebutkan tahun 2015 total produksinya, maka ya sesuaikan nanti ditotalkan gitu. Nah, ini kita kalau di execute jadinya begini. Oke, nomor 3 ini kita diminta untuk menghitung total produksi sampah per tahunnya. Nah, untuk kita menggunakan variabel, jadi menginisialisasi dictionary-nya untuk nanti sebagai tempat untuk menyimpan total produksi sampah per tahun. Lalu kita menggunakan iterasi lagi dari setiap baris di data frame-nya. Nah, ini kita mendapatkan tahunnya dari kolom tahun. Nah, tahun sama dengan dari kolom tahun. Lalu jika tahun belum ada dalam total per tahun, maka inisialisasi dulu dengan nilai 0 gitu. Ya, nanti menambahkan produksi sampah untuk tahun tersebut. Nah, di sini total per tahunnya nanti bertambah. Lalu untuk menampilkan total produksi sampah untuk setiap tahun dari dictionary total per tahun, maka kita pakai begini, print total produksi sampah per tahun for tahun, total per tahun dot items, maka print tahunnya berapa, lalu totalnya ton. Totalnya nanti diambil dari sini. Nah, kita coba di run. Tuh, jadinya begini. Jadi ini untuk 2015, ini 2016 sampai 2023. Untuk nomor 4, kita diminta untuk menghitung total produksi sampah per kota atau kabupaten per tahunnya. Jadi seperti biasa kita inisialisasi dulu dictionary-nya untuk menyimpan total produksi sampah berdasarkan kota atau kabupaten per tahunnya. Jadi kita pakai variabel ini. Nah, lalu kita pakai iterasi lagi untuk setiap baris dalam data frame. Nanti untuk mendapatkan nama kota dan tahun dari kolom terkaitnya. Nah, ini kota, ini tahun. Lalu kita perkondisian jika kota belum ada dalam total per kota per tahun, maka akan ditambahkan entry baru gitu. Nah, jika tahun belum ada untuk kota tersebut, maka inisialisasi dengan angka 0, menambahkan nilai produksi sampah untuk kota dan tahun tersebut. Nah, ini di sini nantinya nambah. Nah, untuk menampilkan total produksi sampah berdasarkan kota atau kabupaten per tahunnya, kita menggunakan print di sini. Ini nanti terlihatnya seperti ini. Nah, ini kita translated, jadi harus di open gitu. Karena kebanyakan kalau ke bawah gini. Tuh. Kalau di run begini. Nah, untuk untuk ekspor data ke filenya, nah untuk ke CSV kita menggunakan dfclean.to_CSV. Ini untuk keseluruhannya produksi sampah Jabar. Ini untuk nama filenya, indeksnya sama dengan false. Nah, kalau jadi ini indeks false untuk agar nanti kebacanya tuh nggak tanpa indeks gitu. Nah, ke Excel sama aja, ke Excel kayak gini. XLSX ini formatnya kayak gini ya. Nah, ini saya sudah run dan ini udah ada juga di sininya tuh. Udah ada si file yang sudah kita ekspor gitu. Nah, kita coba lihat file yang sudah kita ekspornya. Tadi ada di sini. Nah, mau bentuk apa? XLSX aja ya. Oke, bentuk Excel. Nah, ini ya. Nah, di sini produksi sampah per tahun. Jadi di sini ada kabupaten atau kotanya, lalu produksi sampah tonnya, terus ada tahunnya.
Tuh, semuanya terprint. Nah, kecuali di setelah ini 2022, mulai dari 2022. Ini kalau mau dilebarin nih. Bentar ya. Aduh. Oh ini. Nah, jadinya seperti ini, teman-teman. Nah, bagaimana untuk kita mempush atau mengirimkan ke Git-nya? Jadi, yang pertama tentu aja harus punya akun Git-nya dulu ya. Jadi di sini, nah contohnya kayak gini. Kalau udah login, kalau udah punya akun, silahkan login dan kita bikin repository. Cara bikin repositorinya begini. Nah, di sini ada biasanya. Nah, repositories. Tuh, jadi ini tinggal new aja, di new. Repository name-nya apa, di public atau di private, terus add readme file, create repository. Karena saya sudah membuat repositorinya, ini namanya produksi sampah Jabar. Tuh, sudah teridentifikasi Jupyter notebook karena saya pakainya .ipynb gitu. Dan ini kebetulan udah saya push juga ke Git-nya, tapi saya akan jelaskan saja berdasarkan berdasarkan speech gitu. Nah, jadi nanti bebas mau di mana aja, misalkan di terminal di sini nih. Nah, kita git init. Nah, ini git init yang pertama kali untuk menginisialisasi git-nya di folder. Jadi intinya untuk ada kayak gininya nih, agar kebaca si git-nya. Lalu untuk mengupload semua si filenya, maka git add titik artinya semuanya di add gitu. Nah, ini tuh git add titik. Lalu untuk commit perubahannya tinggal di ini aja, git commit -m. Nah, ini bebas diisi apa aja, misalkan upload hasil pengerjaan produksi sampah Jabar kayak gitu. Dan untuk menghubungkan ke repository menghubungkan repository lokal dengan remote repository di GitHub, maka pakainya git remote add origin, pakai link yang itu, yang github.com, terus username-nya apa, kalau saya Renova24, terus namanya apa, kalau saya produksi sampah jabar.git gitu. Nah, push ke GitHub-nya gini, git branch -m main, ini kalau ke main. Lalu tinggal gini aja, git push -u origin main kayak gitu. Nah, kalau ada error biasanya itu harus di rebase dulu gitu. Harus di rebase dulu. Jadi nanti git pull origin main kayak gini nantinya. Git pull origin main rebase kayak gini nih. Rebase. Nah, kayak gini. Nah, nanti karena kami diminta nantinya si video ini atau link video ini setelah diupload di YouTube akan disimpan di readme.md-nya. Jadi nanti si video ini akan diunggah ke YouTube, lalu linknya nanti disimpan di readme.md. Sekian, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.